Bun Besti, siapa nih di sini yang mau ikutan olahraga bareng sama aku? Jangan lupa nih datang ke Weekend Workout Wellness tanggal 11 sama 12 November dan juga 16-17 Desember di Urban Forest Cipete. Karena bakal banyak banget nih aktivitas seru lainnya. Pokoknya seru banget, catat tanggalnya ya. See you! Hai Besti, welcome back to Besti Edition. Semoga kalian semua yang nonton hari ini dalam keadaan sehat. Dan kalian lagi nonton episode ini sambil ngapain, coba dong komen di bawah. Kalian kalau misalnya lagi nonton Besti Edition tuh sukanya sambil ngapain? Nah, Today Edition adalah The Art of Acting. Dan aku seneng banget kedatangan cast dari video original series Merajut Dendam. Please welcome Oka Antara dan juga Carissa Peruset. Hai, boleh disapa dulu. Hai Besti. Halo Besti. Hai Besti. Apa kabar? Nggak kerasa ini 2 bulan terakhir menuju 2023. Kira-kira di tahun ini apa yang belum kesampaian? Apa ya? Apa? Coba duluan. Dor. Oka duluan. Belum kesampaian. Jajan cilok mungkin atau Kayak rendah banget small ya. things, tapi kan biasanya kadang-kadang Iya sih. aduh gue dari tahun lalu nih pengen makan ini, atau gue dari tahun lalu pengen nyobain satu hal baru tapi belum kesampaian gitu. Kalau gue belum sempat kesampaian olahraga sih. Olahraga Sibuk rutin. banget. Olahraga rutin. Paling suka olahraga apa? Gue sukanya basket. Gue banget, bohong. Gue paling tau, nggak ngomong-ngomong basket, gue mau cerita. Dulu tuh waktu SD tuh ikut ekskul basket. Tapi nggak pernah ada yang mau ngelempar bola ke aku karena aku bodoh sekali. Sedih, oke. Terus selain basket? Saya basket palingan standar sih, fitness, terus ya cardio kayak lari kayak gitu doang. Tapi belum kejalanan. Masih ada 2 bulan lagi. Oh iya, Iya. iya. Bisa dimulai dari sekarang. Iya, tapi sayangnya minggu depan udah hari Sabtu udah berangkat ke Jogja buat syuting. Di Jogja bisa. bisa benar. Carissa, apa yang belum kesampaian di tahun ini? Sama sih olahraga. Aku Olahraga kayak juga? Males banget kalau olahraga gitu-gitu. Paling Kayak suka olahraga apa? paling berenang sih atau nggak badminton. Aku suka berenang. Berenang paling enak ya. Iya enak. Sejam. Tapi males keramasnya kan habis itu. Oh, yes, of Iya loh, course. tapi bener, kalau aku juga setuju kalau olahraga tuh pasti tuh males di awalnya, tapi once udah rutin tuh kayak nagih gitu. Iya. Pasti nggak bisa berhenti, terus kesel banget kalau harus ada kegiatan, ada kerjaan yang harusnya jadi nggak bisa olahraga gitu. Iya sih. Iya. Iya kan. Semangat masih ada 2 bulan lagi, semangat. Nah ini kalian ini kan lagi main, sebenarnya udah selesai sih syutingnya ya kan, tapi kan lagi promo series judulnya Merajut Dendam. Yes. Boleh diceritain nggak, ini lagi hits banget karena tadi di sini teman-teman besti yang ada di sini pas dengar ada cast dari Merajut Dendam langsung gue lagi nonton. Terus kayak saudara-saudara juga adik-adik juga gue lagi nonton gitu. Ya seru banget. Aku yang belum nonton tapi aku mau dikasih tahu di sini aja. Apa ceritanya? Ya ceritanya, kurang-kurang premisnya gimana? Oke. Jadi ceritanya ini ada seorang suami istri yang udah menikah. Kalian suami istri? Bukan. Gue sama yang jadi karakter Nina, karakter gue Rasya yang jadi Nina tuh Laura Basuki. Suami istri, mereka udah menikah cukup lama, tapi si suaminya ini sering punya orang ketiga lah. Oh, gitu. hobi? Tunggu dulu Ceritanya. Nah, tapi yang menariknya dari karakter ini adalah dia sebetulnya memiliki kebiasaan orang ketiga ini. Dia nggak tahu kenapa dia terus punya orang ketiga ini, dia nggak tahu. Dan ternyata dikasih tahu kalau dia itu sudah mewarisi si watak bapaknya. Gitu. Jadi banyak ada trauma-trauma masa kecil bener, juga. Jadi keluarganya itu mewarisi konsep patriarki yang cukup tinggi, yang menganggap perempuan itu kalau udah dinafkahin, udah dikasih anak, pasti nggak bakalan bakalan ngelawan untuk memisahkan diri atau cerai gitu kan ya. Jadi dia bisa melakukan hal tuh seenaknya dia, apa aja, mengambil keputusan dia. Bahkan pekerjaannya dia yang sebagai pengacara dibantu sama istrinya, kebetulan juga pengacara juga. Nah pada di suatu saat, suatu hari yang cerah atau dicerahkan, si suami ini ketahuan selingkuh dengan salah satu koleganya dia di dalam menjadi pengacara, yaitu Sarah yang dimainin sama Carissa. Jadi kamu orangnya. Iya. Tapi yang menariknya ini bukan cerita tentang perselingkuhan biasa, karena dia melakukan itu karena punya ada apa ya?
Ada cerita di balik itu? Ada konflik di antara keluarganya dia dengan keluarganya si pengacara ini, si suami ini, yang sehingga dia harus membalaskan dendamnya. Jadi dia menaruh laki-laki ini, si suami Ini kalau banyak ini. di spill nggak sih nggak ya? Ya aku juga mau. Iya banyak di spill ya, tapi abisnya gimana? Jadi terus mau Iya, ditonton lagi mungkin? gitu. Ini kayak recap Ya gitu. enggak, tapi dari judulnya aja merajut dendam. Iya kan? merajut Jadi dendam. semuanya itu punya Judulnya dendam aja udah. tersendiri. Iya. Tapi ya Gitu. ada dendam dengan dia. Tapi kan bener juga sih, maksudnya setiap semua orang yang lakukan yang dipikir itu jahat, itu belum tentu ya jahat sih, misalnya kayak baik dan benar. Tapi kan semuanya itu kan pasti ada cerita di baliknya, benar Iya, nggak sih? iya. Ya seperti keadaan dimanapun juga kalian Benar, berada, benar. itu menurut aku sih sangat manusiawi. Kadang-kadang orang nggak ngelihat sisi belakangnya Iya, gitu, iya. kenapa dia berbuat sesuatu gitu, Benar. kenapa dia ada alasan apa, mungkin ada trauma gitu. Memahami orang itu kan Iya, nggak gampang. Nggak gampang Nggak gitu. Kadang kan kita terlalu judgmental, lu tuh jadi Iya. orang ketiga, lu tuh selingkuh terus gitu. Benar. Tapi kan nggak tahu cerita di balik itu gitu. Kayak misalnya kalau kita ngeliat di trailer itu kan kesannya kayak adegan intim, itu kayak yang harus boom gitu loh buat menarik perhatian penonton. Tapi sebetulnya kalau ditonton gimana sih kok mereka berdua bisa ada di posisi seperti itu, bisa ada orang ketiga tuh kenapa? Iya. Ternyata itu memang, ini masih di spoil juga tapi nggak apa-apa lah karena di episode 1. Karena si perempuannya memang memanipulasi si laki-laki untuk jatuh cinta sama dia. Oh, yang ini. Iya, jadi ketahuannya namanya? Sarah. Jadi ketahuannya itu di set up sama dia juga. Oh. Gitu. Spoiler gitu. Ya udahlah ya kan abisnya Spoiler. gimana Udah sih? selesai juga kan ini udah semuanya kan, sampai orang terakhir. bisa binge watch sampai Benar. 1 sampai 8. Tapi coba mungkin kalian bisa komen di bawah siapa yang udah nonton sampai episode 1 sampai terakhir. Ya jangan di spoiler di komen juga sih ya. Nah, series ini kan tadi udah dibahas juga, membahas banyak patriarki yang tinggi. Karena si sosok ayahnya ini gitu. Yang jadi ayahnya siapa, Pak? Tio Pakusadewo. Oh. Jadi Jadi ya. sangat amat ceritanya menurunkan nilai-nilai yang sangat amat. Iya, memandang rendah, bukan memandang rendah, menganggap perempuan itu seperti yang tidak punya suara dan yakin banget kalau perempuan nggak mungkin ninggalin laki-laki kalau udah nafkahnya cukup dan dia udah settle dan semuanya udah terpenuhi secara materi. Jadi ya udahlah gue ngapain aja lah, nanti juga istrinya juga nurut gitu. Nurut gitu, akan Padahal oke-oke aja. belum tentu. Belum tentu, judulnya juga merajut dendam. Nah kalian berdua di sini tuh mendalami karakternya tuh ada treatment khusus nggak sih, atau mungkin lihat kanan lihat kiri nanya sini nanya situ gitu untuk gimana caranya, apakah ini suatu peran yang berbeda mungkin buat Carissa sebagai cewek-cewek ketiga gitu? Jadi pelakor ya. Iya sih. Jujur, agak lost banget awalnya, tapi setelah reading dan ada lumayan bonding dengan cast yang lain, jadi lebih nyaman aja sih. Udah nyaman. Nanya-nanya nggak gitu mungkin yang punya pengalaman gitu, atau gimana ya caranya gue biar meyakinkan jadi orang ketiga? Gimana ya gue jadi pelakor gitu. Enggak sih, cari sendiri aja, dan direktur kita juga banyak nolong si Mas Robi Irvanto ya. So ya banyak help dari dia juga. Oh lebih gini, lebih gitu gitu. Iya. Mungkin Bapak Oka juga bantuin juga mungkin? Banyak banget ya, of course. Mas, ya. Nah, Kalau Bapak Oka sendiri Aduh, kok ada bapak bapak. Kita kan udah bapak-bapak dan ibu-ibu. Masih single dia. Gimana tadi karakter ya? Iya karakter. Di sini ada yang bedain kah, atau ada treatment khusus buat khusus series ini gitu? Palingan kalau pendalaman karakter sih biasa ya reading, terus mencoba meskipun ini karakternya menyebalkan, tapi harus mencoba melihat sisi humanisnya, apakah bisa memberikan simpati kepada penonton. Karena kalau simpatinya aja udah nggak ada, gue udah ilfeel banget sama perannya. Iya. Jadi gue harus ada rasa kasihan sama orang ini, dan ya itu tadi gue bilang, gue menemukannya di orang ini sebetulnya, kenapa sih lo punya orang ketiga? Dia akan menjawab jujur, kenapa ya? Tahu, dia mungkin akan menjawab seperti itu gitu loh. Tapi dia akan melakukan itu anyway gitu loh, karena yang
kayak yang udah banyak di FYP di TikTok tuh dia bilang yang gue tahu laki-laki tuh emang kayak begini semua, kamu jangan nyalain aku gitu. Itu jadi emang banyak yang terpatri dari dulu kan. Jadi penasaran ini ntar cowoknya bakal insaf nggak sih nih? Nanti ya, penasaran. Insaf jadi film religi. Gue sih nggak apa-apa sih, akhirnya jadi ada sequelnya. Maksudnya kayak tobat gitu, gak gitu lagi gitu. Ya. Harus nonton ya? Harus ditonton di video. Harus nonton di video. Tapi kan yang sebelum-sebelumnya jadi penasaran, yang sebelum-sebelumnya kan ya ada lah gitu ya cerita-ceritanya kan selalu jadi orang baik gitu. Jarang gitu kan jadi orang yang jahat gitu ya nggak sih? Gue? Kalau peran-peran? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Yang ini kan mungkin salah satu yang apakah dibikin jadi, kan berapa waktu itu kan kalau nggak salah ada film yang ada orang ketiga juga tapi kan tetap baik gitu. Nah kalau di sini ada orang ketiga tapi nyebelin kah? Enggak, ini mungkin di atasnya nyebelin. Oh nyebelin ya, tetap? Enggak, di atasnya nyebelin. Oh. Dia itu mungkin kayak iya ada mungkin ada berarti rasa antagonis lah ya. Antagonis sih. Antagonis dan enggak ya antagonis sih, enggak abu-abu ya. Dia jelas melakukan ini gitu, tapi mungkin kalau ngikutin dari awal sampai habis akan ada porsinya dia nanti yang ada scene-nya juga yang dimana dia itu sebetulnya dia itu lemah di hadapan papanya. Kenapanya itu nanti akan di-reveal ya? Ada gitu, dan mamanya juga nggak bisa berbuat apa-apa meskipun udah kasihan sama dia gitu sih. Wah ini super kompleks kayaknya ya ceritanya ya. Karena kalau dilihat semuanya, jadi semuanya punya dendam. Yang ini antagonis, ini punya dendam. Yang baik siapa? Mungkin lebih tepatnya punya trauma kali ya. Iya punya trauma gitu kan. Sih. Punya trauma. Maksudnya kan kelihatannya tuh ya apa yang dilakukan itu tidak baik. Ini punya dendam. Yang baik? Yang baik anaknya kayaknya. Iya, yang anaknya punya yang cuma jadi korban. Ya. Nah, kalau scene favorit kalian berdua? Dan scene yang paling susah? Mungkin yang paling lama syutingnya, paling ribet syutingnya gitu. Satu hari satu scene. Oh. Gila. Udah ada loh, ada ya kalau kayak action gitu kan satu hari ya, setengah scene gitu. Iya sih. Apa ya? Karissa? Scene favorit atau scene yang paling susah nih gue mungkin harus jungkir balik atau gue harus makan diulang terus, dilepeh terus? Sebenarnya sih, gimana ya? Setiap scene susah menurut aku. Soalnya kan, maksudnya aku berdua acting bareng The Miss Laura Basuki and The Mr. Oka Antara yang very great actors yang wow gitu. Dan pasti aku nervous banget. Nervous? Ya pasti. Nggak sebelum project ini udah kenal belum sama mereka berdua? Belum. Jadi ini pertama kali ketemu di project ini. Pertama kali ketemu nervous? Banget. Oh iya. I'm like, don't look at me. Enggak, tapi ya aku belajar banyak dari mereka juga sih. Tapi scene favorit, apa ya mungkin. Tapi jangan spoiler ya? Nggak kok. Tapi ada cat fight. Oke. Ada cat fight. Oh seru. Itu seru. Tapi pakai heels cat fightnya. Jadi kayak susah nggak? Jatuh-jatuh. Aku sama kalau seseorang. Oh sama Laura. Ya itu nggak spoiler kan? Nggak spoiler kan? Ya aman lah. Jadi bakal seru banget ya. Iya. Kalau gue sih mungkin jadi film ini kan mengambil perumpamaan analogi catur. Jadi suami istri suka main catur, mereka saling mengatur strategi dan di rumah tuh mereka kelihatannya kayak baik-baik aja, tapi sebetulnya mereka lagi plotting sesuatu. Kayak aku tahu kok kamu tuh selama ini udah nyakitin aku. Jadi suaminya bilang, aku tahu tuh kok kamu kemarin ketemu sama siapa mau ngejatuhin aku kan, gitu kan. Jadi semuanya itu dialognya dilakukan di saat lagi main catur. Jadi ada adegan. Jadi kalian berdua ceritanya suka main catur? Iya, jadi ada adegan-adegan catur itu dialognya digabungin sama gerakan-gerakan caturnya. Spionnya, terus kudanya dimakan, terus akhirnya skakmat gitu. Siapa yang skakmat? Nah itu dia. Duh kayaknya makin penasaran ya. Kalau aku sendiri belum lihat, belum nonton, tapi yang udah pada heboh tuh yang lain nih. Aku belum nonton teasernya juga, belum nonton. Nih kita sama-sama lihat teaser. Para
Natasha, apa komentar Anda tentang seks video Anda yang sedang viral? You cheated on me over and over again. Apa kurangnya aku? Nothing. The game is over. Coba kita lihat siapa yang bakalan hancur. Checkmate. Menarik itu tadi, tapi yang bikin salah fokus tuh adalah caturnya bagus. Iya benar. Iya kan, bener nggak? Dia glowing gitu. Kok glowing sih? Glow in the dark. Bukan kayak catur bapak-bapak satpam gitu kan. Enggak Sama-sama lah. lagi pada ngeronda. Beda loh, catur itu beli di mana ya kalau boleh tahu bagus. Iya. Ini menarik banget. Boleh kasih tau besti-besti semua bisa nonton di mana dan ya udah selesai kan? Sekarang udah tayang semuanya kan? Ya. Totalnya berapa episode dan kenapa harus nonton? Oke. Hai Besti, saya Oka Antara. Saya Karissa Periset, Jangan lupa untuk nonton video original series Raja Dendam. hanya di video. Udah tayang selama 8 episode. Tapi yang 2 episode lagi express. Kalau pengen nonton harus bayar 5.000. Kalau mau nunggu nanti tanggal 24 November tayang semuanya 8 episode hanya di video. Kenapa harus nonton? Banyak plot twistnya. Banyak. Pokoknya kok. seru lah ya. Seru. Bisa ditonton bareng sama teman-teman, bareng keluarga atau sama suaminya biar Biar di- Nah oke, sebelum ngobrol lagi soal dunia perfilman dan juga acting, gimana kalau kita main games? Boleh. This or that. Jadi nanti aku akan menanyakan sesuatu ini atau itu, nanti kalian jawab bareng-bareng, aku hitung 1, 2, 3 gitu ya. Jawabnya bareng. Jawabnya boleh bareng, kan bisa berbeda juga Oh, jawabannya. oke, Misalnya oke. kopi atau teh gitu. Ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, callingan syuting pagi atau callingan syuting malam? 1, 2, 3. Pagi. Malam. Kenapa? Pagi kenapa malam? Aku nggak morning person banget. Oh gitu. Justru Karena gue morning person. biasa kalau anak udah Gibes banyak gitu gue. ya. Soalnya Biasanya gitu. udah gitu. Udah bangun, udah teriak-teriak. Hafalin dialog atau hafalin rumus matematika? 1, 2, 3. Hafalin dialog. Kalian berdua waktu itu pelajaran matematikanya bagus. Buruk banget. Buruk banget. The worst. I'm traumatized by math. Ya, paling bawah deh pokoknya. Paling bawah. Paling bawah, Tapi yang iya. penting kan lulus Gak kan. ngerti. Hah? Yang penting lulus. Yes. Yang penting lulus Kan selesai. yang penting ada ini. Series atau film? 1, 2, 3. Film. Series. Limited, ya series deh. Kenapa? Asik bisa dilanjut terus. Secara Kayak- nontonnya juga lebih seru gitu ya. Kalau film? Ke film Lebih ke prosesnya atau lebih kayak karena halamannya lebih sedikit. Terus babak 1, babak 2, babak 3-nya lebih jelas. Kalau series tuh harus maintainnya karakternya tuh kayak Panjang. panjang banget dan susah. Oh ini lebih ke syuting bukan nonton. ya apa aja sih? Boleh sih tergantung. Apa aja. Kalau gitu Nggak ada film, yang bener, nggak ada yang aku tahu. nonton series Oh, tapi nonton, ya. kalau Oh ini ya kalau nonton lebih suka nonton series, tapi kalau syuting lebih suka syuting film. Mungkin mau dijabarin lagi kalau nonton lebih suka series atau film? Kalau nonton sih tetap sih suka film. Oh lebih suka film, lebih cepat gitu ya? Lebih cepat. 2 jam Meskipun selesai. suka juga series. Tapi lama gitu loh. Plot simple atau plot yang kompleks? 1, 2, 3. Simple. kompleks. Ini nonton atau main nih? Ya ini nonton main. Aduh, kalau aku sih dua-duanya. Dua-duanya juga sih kompleks. Simple. Is more interesting. Oke. Sukanya yang simple, main juga, Main juga lebih Nonton suka yang juga. simple. sukanya yang kompleks. Kompleks suka challenge. Let's see. Suka challenge. Stripping film kan Jakarta kebanyakan Iya. ya. Kalau bukan Jakarta melipirnya ke puncak gitu kan. Jadi kalau terkenal jadi nggak punya privasi gitu. Iya, kalau Sorry terkenal- loh ini Oh enggak. nggak ada maksud menyindir. Jadi kalau casting itu nggak dikasih sides, nggak dikasih apa namanya skenario nya Oh iya. Jadi kayak beli kucing dalam karung, datang ke sana ngapain? Iya nggak tahu, pokoknya ketemu Acting dulu. aja gitu, ketemu dulu ya bener. Acting aja, kalau kamu bisa acting apa Iya, gitu. Terus abis itu dikasih skenario dari FTV yang udah Iya, diproduksi, bener, diambil, bener. baca. Bener, baca coba perankan Cuma gitu. peranin gitu. Gitu loh, Iya, kayak, hah emang lu pantomim?